Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Rosa Angelita dari Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pesan komunikasi. Dalam ilmu komunikasi, kita bisa mempelajari komunikasi dari tingkat yang sederhana, yaitu komunikasi interpersonal, hingga komunikasi yang melibatkan banyak orang seperti komunikasi massa. Suatu komunikasi terjadi karena ada pesan yang ingin disampaikan seorang pengirim pesan atau yang akrab disebut komunikator kepada seorang komunikan atau penerima pesan. Berikut ini beberapa teori pesan dalam ilmu komunikasi. Menurut Onong Effendi, pesan adalah suatu komponen dalam proses komunikasi berupa paduan dari pikiran dan perasaan seseorang dengan menggunakan lambang, bahasa, atau lambang-lambang lainnya yang disampaikan kepada orang lain. Menurut Abdul Hanafi adalah pesan itu merupakan produk fiktif yang nyata dan dihasilkan oleh sumber encoder. Kalau berbicara, maka pembicara itu adalah pesan. Ketika menulis sebuah surat, maka penulis surat itulah yang dinamakan sebagai pesan. Menurut Sastro Puetro tahun 1982, pesan adalah suatu kegiatan penting, sulit, dan menentukan apakah gagasan yang ada dapat dituangkan secara pasti ke dalam lembaga, yang berarti dari setiap disusun sedemikian rupa sehingga menghindari timbulnya salah paham. Menurut De Vito adalah pernyataan tentang pikiran dari perasaan kita yang dikirim kepada orang lain, agar orang tersebut diharapkan bisa mengerti dan memahami apa yang diinginkan oleh si pengirim pesan. Berdasarkan beberapa pengertian pesan menurut beberapa para ahli tadi, dapat disimpulkan jika pesan adalah suatu materi yang disampaikan kepada orang lain dalam bentuk gagasan baik verbal maupun nonverbal, untuk mengungkapkan suatu maksud tertentu sesuai dengan kebutuhan orang lain berkaitan dengan manfaat dan kebutuhannya. Pesan adalah keseluruhan apa yang disampaikan oleh komunikator. Berikut pendekatan terhadap pesan dalam ilmu komunikasi. Ada banyak jenis pesan yang dapat digunakan dalam berkomunikasi, dan pemakaian jenis pesan tersebut tergantung dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pengirim pesan. Pesan sendiri dapat diamati dari berbagai perspektif. Berikut teori pesan dalam ilmu komunikasi, yaitu 1. Teori semiotik. Teori semiotik menjadi sangat penting karena memberikan pemahaman terhadap pesan. Kedua, teori sosiokultural merupakan pendekatan terhadap peristiwa komunikasi yang memerhatikan pemahaman tentang bagaimana suatu struktur sosial masyarakat dibentuk melalui cara kita berkomunikasi atau berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Ketiga, teori tradisi sosio-psikologikal merupakan teori yang melihat pilihan setiap individu dan strateginya tentang bagaimana cara agar maksud dari pesan tersebut dapat dimengerti. Keempat, teori fenomenologikal, yaitu teori yang melihat dari sudut pandang tradisi fenomenologi di mana pesan diteliti melalui cara manusia melakukan interpretasi terhadapnya. Selanjutnya, suatu pesan akan dapat dimengerti jika terdapat 3 unsur, yaitu mulai dari kode pesan, isi pesan, dan juga wujud pesan. Kode pesan ialah sederetan simbol yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat bermakna bagi yang lain. Isi pesan ialah bahan atau materi yang dipilih oleh komunikator untuk mengkomunikasikan maksud dan tujuannya. Wujud pesan ialah sesuatu yang membungkus isi pesan itu sendiri, di mana komunikator memberikan wujud nyata supaya komunikan tertarik untuk mengetahui dan memahami isi pesan tersebut. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar.
Terima kasih karena telah menyempatkan waktu untuk menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.